sesuatu yang harus ada untuk melangsungkan kehidupan seseorang manusia, maka dia harus punya hak untuk hidup. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan daripada materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila ini diantaranya adalah bahwa melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat pertama itu mematuhi hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap hak asasi manusia. Kemudian di samping itu, peserta didik juga diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang konsep, memiliki pengetahuan tentang substansi, tentang kasus-kasus, dan tentang penegakan HAM di Indonesia seperti apa. Kemudian yang keempat, peserta didik juga diharapkan dapat menunjukkan sikap terampil dalam menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan seperti apa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Jadi, tujuan pembelajaran tersebut adalah tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai selama proses pembelajaran kita dengan materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Pak Guru uraikan, marilah kita memulai pembelajaran kita, yaitu tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama kali harus kita pahami adalah yaitu pembahasan tentang seperti apa hak asasi manusia, atau hak asasi manusia itu hakikatnya seperti apa. Untuk menjawab pertanyaan mendasar kita tentang apa itu hak asasi manusia, maka dalam pembelajaran ini Pak Guru akan memberikan pemahaman bagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu mencoba menguraikan tentang hak asasi manusia itu seperti apa. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengemukakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, oleh hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya bahwa hak asasi manusia ini merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga hak asasi manusia itu memiliki sifat-sifat. Di antara sifatnya adalah yang pertama bersifat universal. Universal itu artinya hak asasi manusia bersifat umum, bahwa berlakunya suatu hak asasi manusia itu tidak dibatasi pada ruang dan waktu. Pak Guru contohkan, misalnya hak asasi manusia itu diakui di Indonesia, maka pengakuan di Indonesia itu harus sama pengakuannya juga dengan hak asasi manusia yang ada di negara lainnya. Seperti itu penjelasan tentang bahwa hak asasi manusia itu salah satunya bersifat universal. Kemudian yang kedua,
HAM ini juga bersifat utuh. Utuh dalam arti di sini bahwa hak asasi manusia kita sadari, kita akui sebagai suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam bentuk yang utuh. Kalian tentu bisa membayangkan pada tingkatan keimanan kita bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah sesuatu itu utuh, tidak kurang satu apapun, termasuk kalian semua yang memiliki semua kelengkapan anggota tubuh. Kalian punya indera perasa, kalian punya bisa melihat, bisa meraba, dan seterusnya. Itu bentuk dari bagaimana Allah, Tuhan, menganugerahi kita sesuatu yang utuh. Utuh yang dimaksud di sini adalah tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa pula dikurangi. Tentu dalam konsep tidak bisa ditambahkan, bahwa kita sadari bahwa hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, di mana pemberian Allah itu tidak bisa diberikan oleh manusia biasa seperti kita. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan, hanya Tuhan yang bisa memberikan hak ini. Salah satu contohnya yang paling mendasar adalah hak hidup. Hak hidup itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kemudian diberikan oleh manusia biasa, oleh manusia. Begitu juga ketika kita diberikan hak hidup, maka tidak begitu juga orang lain mampu mengambil hak tersebut atau merampas hak hidup itu. Ya, ini yang disebut dengan bahwa hak asasi manusia itu bersifat utuh, tidak bisa ditambahkan dan tidak juga pula bisa dikurang-kurangi. Kemudian yang ketiga, sifat hak asasi manusia itu adalah bersifat hakiki. Hakiki dalam arti di sini adalah bersifat sangat mendasar, sangat fundamental. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi bahwa hak hidup itu sangat mendasar, sesuatu yang harus ada untuk melangsungkan kehidupan seseorang, manusia, maka dia harus punya hak untuk hidup. Kemudian di samping hakiki, yaitu hak yang keempat, yaitu bersifat permanen. Permanen ini artinya tetap. Tetap dalam konsep ini itu dapat diartikan sebagai bahwa hak asasi manusia itu tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Ya. Hak asasi manusia, hak dasar yang kita miliki, ini kemudian tidak boleh orang lain ikut campur, atau tidak boleh orang lain mencoba mengganggunya, menciderainya. Meskipun bahwa terkadang kita harus berpikir ulang bahwa hak yang kita miliki itu dibingkai oleh hak yang orang lain miliki. Kenapa Pak Guru menyebutnya bingkai? Membingkai hak yang kita miliki itu dibingkai oleh hak-hak orang lain. Artinya, supaya hak yang kita miliki tidak menciderai hak yang dimiliki orang lain, sebab itulah kemudian hak kita dibatasi oleh hak-hak orang lain. Seperti itu penjelasan Pak Guru bahwa sifat-sifat hak asasi manusia itu diantaranya bersifat universal, bersifat utuh, hakiki, dan bersifat permanen. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur hak asasi manusia. Ada 4 unsur hak asasi manusia, bukan 3 ya, ada 4 unsur hak asasi manusia. Di antara 4 tersebut adalah, pertama, ada unsur istimewa, bahwa HAM ini istimewa, eksklusif, ya, istimewa. Keberadaannya ini harus dihargai dan dijunjung tinggi sebagai sebuah martabat, harkat dan martabat manusia. Kemudian unsur yang kedua, yaitu HAM ini dapat diklaim. HAM ini maksudnya dapat diklaim adalah
harus diakui, dapat dituntut untuk mereka dapat menuntut supaya hak-haknya, hak dasarnya itu diakui. Siapa yang mengakui? Tentu pertama orang lain, masyarakat, bahkan harus diakui pula oleh pemerintah. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang apa itu fungsi hak asasi manusia, kemudian apa itu tujuannya, dan apa prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kita mulai dari apa itu fungsi HAM. Fungsi HAM ini dapat kita kategorikan ke dalam dua fungsi, yaitu menurut teori kehendak dan menurut teori kepentingan. Menurut teori kehendak, ini maksudnya adalah bahwa hak asasi manusia akan memberikan kedudukan seseorang menjadi lebih berkuasa. Menurut teori kepentingan, bahwa hak merupakan sebuah kapasitas normatif yang memungkinkan pemilik memanfaatkan hak sebagai alat untuk memajukan kepentingannya. Ini penjelasan bagaimana hak asasi manusia berfungsi dalam teori kepentingan. Kemudian tujuan hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia itu dapat dijabarkan ke dalam 3 tujuan. Yang pertama yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya, tujuan HAM yang kedua yaitu mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Kemudian fungsi atau tujuan HAM yang ketiga yaitu melahirkan kesadaran dan tanggung jawab. Di samping itu, selain fungsi, dikenal juga ada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Apa saja prinsipnya? Pertama, HAM itu prinsipnya adalah equality. Equality ini artinya kesetaraan. Bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain, penghormatan terhadap hak asasi manusianya itu harus memiliki level yang setara. Tidak boleh hak yang satu dengan yang lain itu tumpang tindih. Hak yang satu dikatakan lebih istimewa, sementara hak orang lain yang mungkin status sosialnya lebih rendah itu dikatakan tidak istimewa. Pembahasan hak asasi manusia yang selanjutnya yaitu tentang instrumen HAM nasional. Jadi ada 3 instrumen HAM nasional. Yang pertama adalah HAM dalam dasar negara atau HAM dalam Pancasila. Dan yang kedua adalah HAM dalam konstitusi negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Instrumen HAM yang ketiga yaitu HAM dalam peraturan perundang-undangan. Lebih detail, lebih rinci dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Itulah instrumen HAM nasional. Setelah Pak Guru mengkaji instrumen-instrumen HAM nasional dari 3 instrumen hukum tadi, dalam dasar negara, dalam konstitusi negara, dan dalam peraturan perundang-undangan nomor 39, maka kemudian Pak Guru dapat memetakan bahwa hak-hak apa saja yang dimiliki di dalam instrumen HAM nasional tersebut. Seperti yang Pak Guru sampaikan di slide sebelah ini. Jadi instrumen HAM nasional diantaranya yaitu pertama personal right, kemudian political right, kemudian hak asasi ekonomi, kemudian hak asasi hukum. Selanjutnya adalah hak asasi peradilan dan hak asasi sosial budaya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan terkait materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, bahwa Pak Guru dalam kesempatan ini ingin memberikan himbauan kepada kalian semua bahwa sekarang ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Bahwa tidak hanya negara kita, Indonesia, yang mengalami musibah COVID-19, tetapi juga dialami oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, Pak Guru berpesan kepada kalian semua, tetap jaga jarak, gunakan masker, dan rajin cuci tangan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan diskusikan melalui forum diskusi
daring, bisa WA Group, bisa Google Classroom, bisa Zoom Meeting nantinya, atau mungkin kita bisa bergabung di e-learning MAN 1 Mataram. Akhirnya Pak Guru sampaikan terima kasih kepada perhatian kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.